Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan melanjutkan membuat aplikasi. Bentar ya. Oke, kita akan lanjut membuat aplikasi e-commerce. Oke. Pertama ya, seperti biasa kita siapkan sum XMPP-nya. Ini. Kemudian visual code projectnya itu ya application ya. Nah, sekarang kita akan si Mas India ini dahulu kita lihat apa yang dilakukannya. Dia bikin dia cari namanya itu mail. Nah, kita sekarang sudah buka Laravel. Saya akan kalian buka Laravel. Kita cari Laravel terus Ctrl K. Nah, cari mail. Nah, di sini dia. Ya, kita akan menggunakan ini sepertinya. Yang generating markdown. Kita lihat. Kita cari yang generating markdown ya, guys. Mana ini? Generating markdown. Nah, ini dia. Oke, jadi ini kita menggunakan seperti ini untuk aplikasi kita. Dan ya kita lihat dulu ya, yaitu order ship, jadi order place. Sorry ya, ini YouTube nggak premium, jadi ya luar biasa iklannya. Jadi kita nanti jadi order place seperti itu, place terus markdown mail order ship place. Nah, ship ini kita nanti jadi place. Ini tujuannya untuk membuat kurang tahu juga, kita lihat nanti. Sebentar, kita dulu dan langsung set. Nah, dia akan otomatis membuat di application ini project kita di app mail order place. Nah, kita buka di folder app, kemudian ada mail. Nah, ini dia. Kemudian ada mouse lagi, itu di resource view. Ini dia. Jadi ini kayak apa ya, kayak email gitu, kayak pesan gitu. Namanya juga sesuai namanya, open editor. Nah, ini dia. Dia otomatis sudah kebikin namanya itu komponen mail message. Dari mana itu saya kurang tahu juga. Oke, langsung saja. Kita akan post tab dulu sebentar. Oke. Order here. Order. Oke, kita akan mainkan di sininya terlebih dahulu. This yang construct, kita kasih itu variable order. Kemudian ini this order sama dengan variable order. Oke. Kemudian apa ini? Ini kenapa merah? Kita lihat property order. Kok dia bisa, kita enggak? Saya malah satu terlepas itu ya. Nah, ada public order seperti itu.
public, kita bikin order namanya. Nah, gitu. Jadi dia itu mencari di mana sih order itu. Kita bakal mendefinisikannya di public function construct doang. Sedangkan kita bikin variabel yang bersifat publiknya gitu. Kurang lebih gitu ya. Oke, orang pandai ngomong tapi sebenarnya nggak paham sih. Oke, lanjut. Nanti di sini kita akan memainkan di roots. Kita pergi ke root dan web. Nah, ini kita akan nanti kita berikan ini root name untuk rootnya, yaitu my order titik apa namanya. Ini order, my order show. Tuh. Show. Astagfirullah. Nah, lanjut kita akan lihat dia membuat di order fetch sampai ya. Nah, kita akan kembali ke order place. Kita cari yang markdown. Konten yang konten yang ini nih. My order place. Kemudian kita bikin with kita kasih sifatnya objek URL root. Dia akan ngarahin ke my order titik show sesuai dengan root yang kalian bikin tadi. Kemudian ini kita bikin variable this itu order seperti itu. Kemudian lanjut jadi ubah di sini. Nah, kita akan pakai sini interaction order place successfully, thank you. Oke, kita bikin aja thank you for your order ya. Nggak bisa apa? Bisa sih. Your order number is, kita bikin order itu ID. Nah, seperti itu. Lanjut kita coba lihat sampai habis ya. Dia nggak jelas cuy. Nah, order itu ini ambil dari yang ini ya, dari order place. Kemudian kita letakkan di sini untuk pemanggilannya. Nah, sebentar. Ini dia buka apa ini? Oh, dia dibikin di order nih. Kita buka filament, bukan, livewire, terus order page. Check out page. Di bawah order nih, di bawah order save. Kita cari order save. Nah, di sini udah kasih. Terus dia bikin apa ini? Oke, dia bikin mail titik 22. Mail titik 22. Request user send new. Nah, ini udah ada ya. Insert, kita ganti order place nih. Kemudian order, variable order. Nah, request ini kok kita pakai mail ini
requestnya kok nggak bisa. Mana ya? Oh dia nggak variabel ya? Lah. To request user send new. Itu valid email. Ini kita udah ada juga. Nah sekarang masalahnya itu kita error di sini. Di sini request, dia nggak ada request katanya. Coba kita lihat dulu ya. Mana sih? Kita coba ya cek. Terus bentar ya. Apakah kode nah kita cari Apa? Lo paket kan satu sama ayam satu, yang ayam doang. Ayam satu sama satu. Paket satu. Paket sama lauk. Paket sama lauk. Enggak banyak kan satu paket nih. Ya. Sama lauk doang. Ini sama lauk doang. Paket sama lauk. Iya. Kalau nggak ada dua-duanya, nggak usah. Nggak usah ya. kita pakai cara yang ini. Coba kita iya ya, kita pakai ini. Out. Aman ya? Mau nggak tahu sih apa gunanya. Kita di sini kita lihat menu CSS. Oke, kayaknya udah oke. Kita lanjut aja dulu. Kalau ada error kita baru kembali ya. Dan menu terus ke sini kita masuk ke project. Localhost. Oke, pastinya kan error karena kita belum running si localhostnya. PHP artisan serve. Terus ini tes 1 3 ini nah kita check out dia ke sini terus kok bisa dari sendiri sih dia pakai extension. Oke, ketika dia bayar itu langsung keluar ini. Kita coba ya isi ini Mamang Garox ini Padang ini kita tekan ini terus set gitu. Loading ya, dashboard strip itu buka sini. Nah sekarang kita lihat di stripnya katanya harusnya dia ada kayak
pesanan baru gitu. Nah sekarang kita buka di API yang tadi ya. Astagfirullah namanya. Sebentar. Kita lihat di view documentation. Tadi apa ya? Lihatnya di mana sih? Dia lihat di inbox. Ya Allah. Inbox. Di mana ya? Transaction, payout, top up, activity, balance, customer. Tadi di mana dong? Bentar guys, gue masih belum paham nih. Tadi API. Bentar. Nah, ini sih. Dashboard, your business sandbox. Ini kah? Bentar juga bingung sih. Itu perasaan udah masuk dah. Ini. Bentar. Aduh, mana sih? Oke, saya skip dulu ya. Atau saya mulai testing. Salam. Ada yang beda itu tapi. Oke, kita lihat schema testing, revenue, overview, gimana ya? Kemana sih ini? Oke, skip dulu kak, aku nggak paham. Ya mana nantinya itu harusnya dia kayak gimana ya? Harusnya orderannya masuk gitu, dan masuk ke email si Ucok gitu. Tapi saya di sini kita nggak bisa nih. Bukan nggak bisa, aku nggak tahu caranya. Nggak tahu sih. Text confidential. Nah, kita coba masuk ke adminnya apakah ordernya masuk atau enggak. Kita lihat.
lagi ya. Kita add, terus masuk ke cart, check out, dan pakai ini isi aja samain. Nah, kita coba. No thanks. Apakah datanya masuk? Harusnya masuk. Oke. Tiba-tiba udah bisa gitu ya. Gue nggak paham sih. Oke, mungkin untuk apanya mungkin sebenarnya udah bisa, tapi ya itu dia. Gue nggak tahu kenapa nggak bisa, dia ntar ya kapan-kapan. Terus ini kita biarin dulu. Ini biarin. Nah, coba. Pas kita coba lagi. Produk. Kita pilih itemnya. Oke. Check out. Dan if unlock sudah. Coba lagi. Nah, kita oke untuk cache. Nah, dan di sini harusnya metodenya kita pakai astagfirullah di order ya. Nah, dari itu berhasil sebenarnya. Ini ya. Tapi dia nggak masuk ke email itu aja. Nah, lanjut dulu, kita pergi ke berhubung nggak bisa dia lanjut aja ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini stylenya kayak ada efek loading gitu. Ketika ditekan itu ada itunya. Tambahin dulu ya. Kita buka halaman checkout. Halaman checkout page yang view-nya. Terus kita cari yang ini nih. Ini kalian lihat. Ini kalian kasih spend. Terus kasih wire loading titik remove. Nah, wire loading remove, dan di bawahnya kita kasih lagi wire loading. Jadi ini kayak logika ketika dia loading. Ketika loading akan tampil ini, ketika dia selesai maka akan hilang gitu. Kita coba ya. Kita coba lagi. Ini. Terus ini. Masuk ke sini. Check out. Dan password. Ah, itu. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, selanjutnya apa nih? Dia lihat di mana sih itu? Astagfirullah, mail trap. Kiranya apa anjir? Nah, di sini ya lihatnya. Nah, kita cari si
ini mailbox, mail testing. Astaga, cari di mana lagi nih? Cari ya. Atau ini? Nah, ini. Nah, astagfirullah. Ini deh ya. Jadi sebenarnya udah benar. Jadi kita perbaiki dulu. Kita ulang di ChatGPT, kita lihat. Pakai ini. Mail ini. Terus ini. Coba ulang ya. Bismillah. Kita masukkan Adnan, Garox, ini, Padang, 20. Dia akan place order, kita akan kirim dan tunggu. Nah, harusnya di sini masuk ini. Nah, ini. A few seconds ago, dia akan button text. Jadi kita akan ngubah itu di sini, view order ya. Button text ini nih. View order. Oke. Gimana itu? URL-nya itu ke URL. Sedangkan di sini URL-nya mana? Nah, ini dia URL-nya. Kita coba lagi tuh. Hapus. Confirm. Ini selesai satu, udah selesai dia ya. Dia akan pergi ke halaman detail apa itu ya. Nih, kita coba lagi nih. Set. Nah, tukar agennya. Nah, selesai. Kita masuk lagi. Check out. Nah, kita masukin Adnan, siapa, FAI, ini, Padang. Nah, ini dia. Kita lihat kan. Nah, seperti ini akan keluar. Nah, tapi ini masih template. Ya. Jadi kita akan nyamain ini sama data yang kita kirimkan itu. Nih. Sebentar ya. Sinyal di sini masya Allah guys, luar biasa, nggak ada otak. Ini success page ya. Nah, kita main di success page terlebih dahulu. Jangan sampai ke sini dulu. Bentar, kita tengok. Oke. Nanti di sini kita akan membuat sebuah logika. Kita bikin variable hashtag order. Kemudian kita mengambilnya dari model order, yang dimana itu menyesuaikan dengan address si ordernya itu. User ID itu adalah, nah kemudian yang dimana user ID itu adalah user yang sedang login sekarang. Nah, seperti itu. Kita langsung saja. Waktu tadi kelamaan kan error ya. Lagi pusing aja nih.
Oke, kita udah ada ya. Copy lagi coba. Berhasil. Nah, kita tutup dulu ya. Tutup. Nah, kita pergi ke success page. Success page. Kita pakai kayak ini ya, out. Nah, gitu. Nah, si outnya ini ya. Oke, kemudian apa lagi? Di bagian success page further address full name. Kita pergi ke success page. Itu yang awalnya namanya si oleh email kita di mungkin nggak selesai sekarang ya. Oke, mungkin gua lanjutin part 2 ya nanti atau kapan. Untuk sekarang sampai sini dulu. Karena udah mau show juga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.